warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu kembali bersama saya yaitu Ervin Wijayani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan garis lurus, kita ke bab baru yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada sistem persamaan linear dua variabel, di sini kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu yang pertama ada 3.5, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, KD 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kakak mempunyai peta konsep yang bisa kita pelajari, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kita belajar mengenai bentuk umum persamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah penyelesaiannya atau solusi dari SPLDV. Yang ketiga adalah penerapannya. Nah, dalam solusi atau penyelesaiannya ini kita mempunyai 3 metode, yaitu metode yang pertama adalah metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi. Sebenarnya ada lagi, yaitu yang terakhir adalah metode gabungan. Itu dari gabungan antara metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, pada kali ini kita langsung untuk yang pengertian persamaan linear dua variabel. Sebelum kita ke sistemnya, kita belajar ke persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Persamaan linear dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajatnya tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. A, X plus B sama dengan C, dan X dan Y disebut dengan variabel. Nah, AX plus B sama dengan C, dan ini A dan Y-nya ini adalah X dan Y-nya itu adalah sebuah variabel, di mana X-nya ini pangkat atau derajatnya tertingginya itu adalah 1, maka disebut dengan persamaan linear dua variabel. Nah, agar lebih paham, kita mempunyai contoh atau penyelesaian persamaan linear dua variabelnya. Contohnya yaitu X plus Y sama dengan 20. Nah, di mana penyelesaian persamaan di atas berarti mencari nilai X dan Y yang membuat persamaan tersebut benar. Nah, kita di sini ada X dan Y, hasilnya adalah 20. Kita mencari hasil dari X-nya itu hasilnya berapa dan Y-nya itu adalah hasilnya berapa. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa disebut dengan HP atau disimbolkan biasanya dengan HP, himpunan penyelesaian. Itu adalah X, Z. Bentuk penyelesaiannya dari X plus Y sama dengan 20 karena kita mencari suatu nilai-nilai atau hasilnya dari X dan Y. Misalkan ini X sama dengan 1, maka untuk mendapatkan hasil 20, Y-nya itu adalah 19. Karena 1 plus 19 sama dengan 20. Nah, jika X-nya 2, otomatis untuk Y-nya itu adalah 18, karena 2 ditambah 18 sama dengan 20. Dan yang ketiga yaitu, misalnya X itu sama dengan 3, maka berapa hasil Y? Yang nanti hasilnya akan 20, yaitu 17. Karena 3 plus 17 sama dengan 20. Artinya, X itu adalah 1 dan Y-nya itu adalah 17. Berdasarkan contoh di atas, maka penyelesaian PLDV yaitu tak hingga banyaknya. Nah, karena X-nya ini kita bisa bebas ataupun Y-nya kita bisa bebas, maka hasil dari penyelesaiannya itu tidak terhingga ataupun banyak. Nah, kita lanjut ya untuk sistem persamaan linear dua variabel. Karena tadi kita sudah belajar persamaan linearnya, kita belajar sistemnya. Nah, sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaiannya. Bentuk umumnya seperti ini, AX plus B sama dengan C, atau bisa PX plus Q sama dengan R, di mana X
dan Y-nya ini adalah sebuah variabel. Dan A, B, PQ disebut dengan koefisien. Nah, di mana AX plus B sama dengan C, Z-nya dan X-nya ini kan sebuah variabel. Dan depannya X atau depannya Y itu adalah sebuah koefisien. Dan C atau R disebut konstanta. Konstanta ini biasanya ditandakan dengan adanya sama dengan. Itu disebut dengan konstanta. Nah, kakak di sini punya contoh, yaitu Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Dimana mungkin misalkan kambing ini saya misalkan A dan sapi saya misalkan B. Nah, makanya 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi menjadi 5A plus 3B. 5 ekor kambing 5A plus 3 ekor sapi 3B. Di mana A dan B adalah variabel. Di depan variabel adalah koefisien. Nah, ini A, 5A. Ini tidak selalu X ya. 5A plus 3B yaitu A dan B adalah variabel. Nah, lanjut untuk solusi atau penyelesaian dari menentukan SPLDV, kita ada 4, yaitu yang sudah saya jelaskan di awal, metode grafik yang pertama, yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi, dan yang keempat adalah metode campuran. Di mana metode campuran ini adalah gabungan dari metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai metode grafik terlebih dahulu. Nah, tentunya kalau metode grafik kita akan menampilkan sebuah grafik dan akan menggambar sebuah grafik ya anak-anak. Nah, metode grafik itu langkah-langkahnya ada 2, yaitu pertama, kita menggambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Misalkan di sini kakak mempunyai sebuah grafik. Nah, grafiknya ini di setiap tandanya ini harus ukurannya yaitu sama ataupun rapi. Yang kedua yaitu titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari SPLDV. Nah, jika kita sudah menggambar sebuah grafik dan nantinya akan persamaan grafiknya kita tentukan di mana titik-titiknya. Nah, nanti 2 grafik atau 3 grafik persamaan itu kita ada titik pertemuan. Nah, itu disebut dengan solusi dari SPLDV. Nah, agar lebih paham, kita ke contohnya, yaitu tentukan solusi dari persamaan X min Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Nah, ini kan persamaan kita ada 2, yaitu X min Y sama dengan 1, dan persamaan kedua yaitu 2X min Y sama dengan 4. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk grafiknya, kita gambarkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu, untuk penyelesaiannya, kita mencari persamaannya yaitu X min Y sama dengan 1. Nah, kita tulis terlebih dahulu X min Y sama dengan 1. Kita mencari titik yang ada di sumbu Y, yang ada di sini, yaitu dengan Y sama dengan 0, yaitu kita masukkan ke rumus ya, X min 0 sama dengan 1. Dan X sama dengan, ini pindah ruas, karena pindah ruas yaitu X sama dengan 1. Maka didapatkan karena ini Y-nya 0, nah ini di yang kedua ini kita tuliskan 0. X-nya 1, Y-nya 0. Jadi titiknya 1,0. Nah, setelah itu kita kasih titik di sini, yaitu titik di sebelah X, Y yaitu 1,0. Terus yang kedua yaitu X min Y sama dengan 1, kita mencari melalui sumbu Y, gambar grafik pada sumbu Y, yaitu maka X sama dengan 0. Di mana kita masukkan ke X min Y sama dengan 1 ke persamaannya. 0 dikurangi 9 sama dengan 1. Maka didapatkan min Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. Karena ini pindah ruas, kita menjadi negatif 1.
maka didapatkan titiknya yaitu 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, setelah itu kita tulis di sini. Untuk kita beri titik di sini yaitu 0. 0-nya ini ya berada di sumbu X, dan di sumbu Y ini adalah negatif 1. Nah, setelah itu kita, karena titik-titiknya sudah ketemu, kita gambar seperti ini, garisnya sudah ketemu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya, persamaan yang kedua yaitu 2X min Y sama dengan 4. Kita tulis terlebih dahulu 2X min Y sama dengan 4. Nah, kita mencari titik yang ada di sumbu X terlebih dahulu. Maka Y sama dengan 0. Maka hasilnya kita masuk ke persamaannya, 2X min 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Maka titiknya yang kita dapatkan adalah 2,0. Nah, setelah itu kita cari, titiknya ada di sini. Nah, sudah saya gambarkan titiknya, sudah ada di sini, yaitu 2,0. Selanjutnya, yaitu yang kedua, kita mencari di sumbu Y, yaitu 2X min Y sama dengan 4. Karena di sumbu Y, berarti kita X-nya sama dengan 0. 0 dikurangi Y sama dengan 4. Maka didapatkan negatif Y sama dengan 4. Z-nya karena ini pindah ruas, yaitu Y sama dengan negatif 4. Maka titik yang kita dapatkan yaitu 0, negatif 4. Kita beri titik pada grafik, yaitu 0, negatif 4. Nah, setelah itu karena titik-titiknya sudah ketemu, kita gambarkan. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, karena kedua persamaan ini sudah menemukan titik pertemuan garis. Nah, ini yang disebut dengan persamaan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya ada di titik 3,2. Maka didapatkan yaitu X-nya 3, Y-nya 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3,2. Mungkin seperti itu, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan metode grafik. Nah, mungkin untuk metode yang selanjutnya, kita akan bahas kembali pada video berikutnya. Mungkin sekian dari kakak, ada kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ada yang perlu ditanyakan. Bisa tanyakan ke IG kakak yaitu Ervin Wijayani 06 ataupun bisa komen di bawah ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.